Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, dalam sebuah hadis yang sahih dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau menyebutkan anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'anis sa'ah. Jadi ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hari kiamat. Faqala mata as-sa'ah. Lantas laki-laki itu mengatakan, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kapan akan terjadi hari kiamat? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa madza a'dadta laha? Memangnya apa yang telah engkau persiapkan untuk menghadapi hari kiamat itu? Qala la syai'. Maka orang Arab Badui itu pun mengatakan, aku tidak mempersiapkan sesuatu. Illa anni uhibbullaha wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Kecuali, kata laki-laki itu, yang aku persiapkan adalah kecintaanku kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula kecintaanku kepada Anda ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, anta ma'a man ahabba. Engkau akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kau cintai. Kemudian Anas bin Malik mengatakan, fama farihna bi syai'in farihana bi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta ma'a man ahabba. Sungguh kami belum pernah bahagia seperti kebahagiaan kami dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau bersama orang-orang yang engkau cintai. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, para jemaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, dari hadis yang mulia ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Pertama, hadis ini mengisyaratkan kepada kita bahwasanya peristiwa hari kiamat itu adalah rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Jalla Jalaluh. Makanya dalam hadis ini, ketika Rasulullah SAW ditanya oleh orang, disebutkan ini adalah Arab Badui, orang dari Arab Badui. Ketika beliau ditanya tentang hari kiamat, Nabi SAW justru mengalihkan pertanyaannya kepada persiapan terhadap hari kiamat tersebut, menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW sendiri itu tidak mengetahui tentang kapan akan terjadinya hari kiamat. Oleh sebab itu dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda rabbi. Dan mereka bertanya kepadamu tentang hari kiamat, katakanlah sesungguhnya ilmu tentang kapan hari terjadinya hari kiamat itu ada pada sisi Tuhanku. Artinya hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya. Kemudian faedah yang kedua dari hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya kita tidak diperintahkan untuk mencari tahu tentang kapan akan terjadinya hari kiamat, karena itu adalah rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Namun kita diperintahkan untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi hari kiamat itu sendiri. Oleh sebab itu dalam hadis tersebut, ketika Nabi SAW ditanya tentang kapan akan terjadi hari kiamat, justru Nabi SAW kembali bertanya, madza a'dadta laha? Memangnya apa yang telah engkau persiapkan untuk menghadapi hari kiamat tersebut? Baik itu kiamat besar, terkhusus lagi kiamat kecil. Kiamat besar adalah hancurnya alam semesta, sedangkan kiamat kecil adalah kematian kita. Maka persiapkanlah diri kita untuk menghadapinya, khususnya kiamat kecil ini, itu kematian yang kapanpun malaikat maut pasti akan menjemput kita. Maka selalu kita mawas diri, selalu kita persiapkan diri untuk menghadapi hari tersebut, tentunya dengan memperbanyak amal saleh dan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian faedah yang ketiga dari hadis ini, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, menunjukkan kepada kita bahwasanya di hari kiamat nanti seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dia cintai, akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dia idolakan. Maka ini
mengisyaratkan kepada kita agar kita di dunia ini memperhatikan ya siapa orang-orang yang kita idolakan, siapa orang-orang yang kita cintai. Jangan sampai kemudian di dunia ini kita mencintai, kita mengidolakan orang-orang non-muslim, orang-orang kafir. Baik itu dari para aktor, dari para pemain-pemain bola ataupun yang lainnya. Jangan sampai justru mereka yang kita idolakan, sehingga naudzubillah kita nanti di hari kiamat akan dikumpulkan bersama mereka. Maka pastikan diri kita di dunia ini yang kita cintai adalah orang-orang soleh, tentunya mulai dari para salafus soleh di Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau orang-orang yang paling kita cintai dari kalangan manusia. Ya, kemudian para sahabat ridwanullahu taala alaihim jami'an dan orang-orang soleh secara umum, dengan harapan kemudian kita bisa dikumpulkan bersama mereka nanti di hari kiamat. Kemudian faedah yang keempat dari hadis ini, tentunya dalam kita mencintai Rasulullah SAW, begitu pula para sahabat, kita juga harus berusaha untuk berittiba', itu mengikuti mereka, baik dalam akidah, dalam ibadah, dalam muamalah, begitu pula dalam akhlak. Dan juga selain kita mencintai mereka, hendaknya kita berusaha istiqamah dalam melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Karena orang yang meninggalkan perintah-perintah Allah, khususnya sholat, itu akan menjadikan dia dikumpulkan bersama para pemimpin-pemimpin kekufuran. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man lam yuhafidh 'alaiha lam yakun lahu nurun wala burhanun yaumal qiyamah wa yub'atsu ma'a Qarun wa Haman wa Ubay bin Khalaf." Yang artinya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan barang siapa yang tidak menjaga perintah salat, maka dia nanti di hari kiamat tidak akan memiliki cahaya. Dia tidak akan memiliki bukti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan dibangkitkan. Itu ada yang akan dikumpulkan bersama Qarun, dikumpulkan bersama Haman, dikumpulkan bersama Fir'aun, bahkan dikumpulkan bersama Ubay bin Khalaf. Tentunya kita tidak mau ya dikumpulkan bersama mereka. Makanya kita harus berusaha menjaga perintah-perintah Allah Azza wa Jalla dengan melaksanakannya, khususnya ibadah salat itu sendiri. Kemudian faedah yang lainnya juga dari hadis ini menunjukkan kepada kita tentang kewajiban kita untuk mencintai orang-orang saleh, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian kitanya sudah tidak bisa istiqomah mengerjakan amal-amal saleh, ya sudah itu kita membenci orang-orang saleh, sehingga keburukan demi keburukan akan menimpa kita. Maka kalaupun kita belum bisa melaksanakan amal soleh, minimal kita mencintai orang-orang soleh yang bisa mengamalkannya, sehingga dengan harapan kemudian nanti di akhirat kita bisa dikumpulkan bersama mereka. Demikian yang bisa kami simpulkan beberapa faedah dari hadis ini. Mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.